melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, summa nazzala Jibril alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam turun, artinya datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut turun? Karena malaikat biasanya adanya di mana? Di langit. Gitu. Jadi kalau bumi ini buat kita makhluk Allah, manusia diantaranya. Tapi kalau di langit itu biasanya makhluk Allah yang namanya apa? Para malaikat. Jadi rata-rata para malaikat tinggalnya di langit tuh Bapak Ibu Saudara. Makanya seringkali ada redaksi summa nazala Jibril, turun malaikat Jibril. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Nah, itu menandakan bahwa malaikat adanya di mana? Di langit. Turun itu. Ya, malaikat Jibril turun mau nemuin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, maka malaikat Jibril setelah turun kemudian datang menjumpai Rasulullah, lalu malaikat Jibril berkata, "Ya Muhammadu, wahai Muhammad." Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, yukri'ukas salama, menyampaikan salam buat engkau. Jadi kata malaikat Jibril, Allah kirim salam buat engkau wahai Nabi Muhammad. Tuh, jadi Nabi disalamin sama siapa? Sama Allah. Kita kalau disalamin sama Pak RW aja udah enak ya. Ya Pak RW kirim salam, alhamdulillah, alaika alaihi salam. Nah, begitu. Ya, itu udah termasuk mulia. Ya, ini sekarang Allah, masya Allah. Jadi Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang istimewa, makhluk Allah yang paling sempurna, sehingga malaikat Jibril datang dibilangnya Allah menyampaikan salam buat kamu. Wa ya'muruka, dan memerintahkan Allah kepada kamu. Apa perintah Allah kepada kamu? Kata malaikat Jibril, bi antad'uwan nasa ilal Islam, disuruh bahwa kamu berdakwah, ngajak orang untuk masuk Islam. Kan tuh kemarin sudah dijelaskan. Ya, yang pertama kali masuk Islam itu secara sembunyi-sembunyi itu, yaitu siapa? Khadijah, Abu Bakar, Sayyidina Ali, Zaid bin Harisa. Itu tuh awal-awal. Nah, kemudian malaikat Jibril turun, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, karena ini salam dari Allah, perintah dari Allah agar engkau disuruh berdakwah, ngajak manusia untuk masuk Islam. Itu namanya bi antad'uwan nasa ilal Islam. Faqaman nabiyyu alaihi salam, maka bangunlah Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi Nabi siap melaksanakan. Jadi kalau kata kita nih perintah dari malaikat Jibril, nah ini adalah perintah Allah, maka Nabi siap. Faqaman Nabi, itu adalah faqaman Nabi, siap Nabi. Ya, siap untuk melaksanakannya. Nah, di antaranya apa? Fasoida ala jabali Abi Kubais. Lalu Nabi naik ke Jabal Abi Kubais. Dulu dekat Ka'bah itu ada namanya Jabal Abi Kubais. Sekarang udah nggak ada tuh. Udah dibangun menjadi istana raja di samping Bukit Sofa Marwah tuh. Nah, itu ada namanya bangunan Jabal Abi Kubais tuh di situ dulu. Ya, jadi sekarang udah tidak ada lagi. Udah jadi halaman Masjidil Haram. Ya, itu dari Bukit Sofa Bukit Marwah, sampingnya itu ada halaman yang besar. Itu dulu adalah namanya Jabal Abi Kubais. Jadi Nabi naik ke atas gunung Jabal, ya, namanya Gunung Abi Kubais. Panada bi'a'la suratihi, maka Nabi memanggil-manggil dengan suaranya yang keras, volumenya tinggi. Biasanya kalau dia naik ke atas itu lebih tinggi lagi, sebab memang kondisi dulu belum ada pengeras suara seperti sekarang ini. Kalau sekarang kita berdakwah enak, ada bantuannya. Apa? Itu pengeras suara. Orang maulid, orang ngaji, itu ada pengeras suaranya. Tujuannya apa? Supaya berdakwah. Jadi artinya kita berdakwah, ya bukan di sini aja, orang yang ada di rumah juga dengar kalau ada pengeras suara, sehingga ada manfaatnya. Ya, jadi bukan hanya yang di sini saja, mudah-mudahan yang di rumah pun pada mendengar. Bahkan sekarang udah banyak alat-alat komunikasi yang lebih canggih lagi, sehingga dia bisa menonton secara
ya langsung, ada yang nontonnya melalui FB, melalui YouTube dan lain dan sebagainya. Ya, nah ini kalau dulu mah enggak. Ya, sehingga Nabi hanya taunya tuh, wah ini suara supaya bisa didengar oleh seorang kampung harus naik ke atas. Makanya Nabi naik ke atas tuh Bapak Ibu Saudara. Nah, di bukit Jabal Abi Kubais namanya. Panada, maka Nabi memanggil-manggil bi'ala surati dengan suara yang tinggi. Faqala, maka Nabi bilang, qulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu dakwanya begitu isinya. Katakanlah wahai segenap manusia, ucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Itu isi dakwahnya. Kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, jadi kita juga berdakwah kan begitu. Ya, jadi dakwah isinya apa? Yaitu menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, Nabi dulu begitu. Berdakwahnya memperkenalkan kalimat la ilaha illallah. Karena saat itu yang dianggap Tuhan Lata, Uzza, Manat, patung-patung, berhala-berhala, bahkan bukan 1, 2, 3, puluhan bahkan ratusan patung-patung yang disembah-sembah saat itu. Makanya Nabi perkenalkan yang namanya Tuhan itu Allah, la ilaha illallah. Jadi Allah yang berhak disembah. Ya, kemudian Muhammad itu utusan Allah. Nah, itu yang disampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Falamma sami'an nasu nidaan, maka tatkala manusia mendengar nidaahu panggilan Nabi, ijtamatil kuffaru fi darin nadwah, maka orang-orang kafir pada kumpul di satu tempat, nama tempatnya Darun Nadwah. Nah, ini tempat musyawarah, tempat kumpul orang-orang kafir. Itu namanya Darun Nadwah. Ya, jadi Darun Nadwah ini Masya Allah ya, termasuk kalau kita nih sekarang tempat yang strategis gitu, tempat orang-orang pada kumpul. Ya, kalau di tingkat RW itu ada namanya nanti sekretariatnya, kalau di kelurahan di kantornya. Nah, itu tempat berkumpulnya ya para pemimpin ya orang-orang kafir saat itu, namanya Darun Nadwah. Ya, jadi ketika mereka mendengar Nabi menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul, apa ini? Ya, akhirnya mereka kumpul di Darun Nadwah. Fatasyawaru, maka mereka musyawarah, mereka berdiskusi fima bainahum, di antara mereka orang-orang kafir Mekah. Faqalu, maka mereka berkata, ya, akhirnya dalam musyawarah itu ada yang menyatakan inna Muhammadan yastumu alihatana. Tuh, jadi Muhammad itu sungguh sudah mencaci maki Tuhan kita. Padahal Nabi bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, udah nggak lebih itu, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi orang-orang kafir yang tidak suka katanya, wah ini bahaya nih, Muhammad udah berani mencaci maki Tuhan kita. Tuh begitu. Wa yad'una ila ilahin la na'lamuhu, dan dia sudah mengajak kepada kita kepada Tuhan yang kita nggak kenal. Apa itu Tuhan Nabi Muhammad? Allah. Ya, Allah siapa? Ya, Allah itu dari apa dan bagaimana bentuknya? Ini saya nggak tahu. Selama ini kita Tuhan kita apa? Berhala, Lata, Uzza, Manat dan lain-lain sebagainya. Begitu komentarnya orang-orang kafir ketika kumpul di Darun Nadwah. Pakai palhilatu, maka bagaimana caranya, siasatnya nih? Yaqulu Muhammad lana, ya dia berkata Muhammad, ya lana buat kita, la ta'budu alihatakum, jangan kamu sembah Tuhan kamu. Tuh begitu. Jadi Nabi Muhammad bilang kepada kita, jangan kamu sembah Tuhan-Tuhan kamu tuh. Kalau mau sembah Allah, ya Tuhan yang tidak pantas yang disembah kecuali hanya Allah. Jangan kamu sembah Tuhan-Tuhan kamu yang banyak. Wahia salasumiatin, itu jumlahnya ada 300, wasituna sonaman dan 60. Jadi jumlah Tuhan-Tuhan berhalanya orang-orang kafir Quraisy saat itu berjumlah sampai 360 berhala. Banyak gak kira-kira? Banyak. Ya, 360 berhala.
Illallah al-wahidul qahar, tidak ada Tuhan. Jangan kamu sembah tuh 360 berhala, jangan kamu sembah. Tapi yang kamu sembah adalah Allah. Allah yang wahid, Allah yang satu, Allah yang qahar, Allah yang gagah perkasa. Tuh Nabi bilang begitu. Ya, kamu menyembah berhala ngomong aja kagak bisa. Ya, bagaimana menolong kamu? Ya, bicara aja nggak bisa, mendengar aja nggak bisa, melihat saja nggak bisa. Kenapa kamu? Ya, itu sembahlah Allah. Allah itu wahid, ada satu. Qul huwallahu ahad. Tuh, Allah itu qahar, maha gagah perkasa. Tuh, jadi Allah itu hebat. Makanya kita bangga punya Tuhan namanya Allah. Kenapa? Allah itu hebat. Ya, Allah berkuasa. Ya, itu segalanya milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua yang ada di langit, yang ada di bumi milik Allah Subhanahu wa taala. Tuh, makanya apapun yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari pengaturan Allah, tidak lepas dari kekuasaan Allah, tidak lepas dari kendalanya Allah, pengawasannya Allah. Matahari itu terus berputar, bumi terus berputar, bulan terus berputar, bintang-bintang, planet-planet, angkasa semuanya ada. Itu kenapa bisa teratur seperti itu? Karena ada yang ngatur. Siapa yang mengatur? Allah. Tuh, begitu hebat Allah. Makanya kita bangga sebagai orang Islam punya Tuhan namanya Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya Allah Al-Wahid Al-Qahhar. Wa minhum, di antara mereka tuh orang-orang kafirnya siapa? Syaibah bin Rabi'ah, wa Walid bin Haris, wa Sofwan bin Umayyah, wa Ka'ab bin Ashraf, wa Aswad bin Abdi Yagus, wa Sohor bin Haris, wa Kinanah bin Rabi'. Nah, itu termasuk nama-nama ya pemimpin-pemimpin orang kafir yang kumpul di Darun Nadwah, di antaranya Syaibah bin Rabi'ah, Walid bin Haris, Sofwan bin Umayyah, Ka'ab bin Ashraf, Aswad bin Abdi Yagus, Sohor bin Haris, dan Kinanah bin Rabi'. Wahum kufaru Makkah, mereka itu adalah orang-orang kafir Mekah. Wahaulai, dan mereka itu ru'asaul kuffar, mereka ada pemimpin-pemimpinnya orang kafir, para pembesar-pembesar orang-orang kafir di situ. Qalu, mereka berkata, ya dauna ila ilahin, ya Nabi Muhammad itu mengajak kita kepada satu Tuhan, la na'rifuhu, yang kita kagak kenal. Tuh dibilang begitu. Ya Muhammad yang ngajak-ngajak kita untuk menyembah Tuhan yang Tuhannya kita kagak kenal. Tuh, walam yastum alihatana, dan dia tidak mencaci Tuhan kita. Ya faqama wahidun minhum, maka satu di antara mereka itu apa? Ya itu bangun berdiri, wa huwa yaqulu, dan dia bilang yuridu Muhammad fi zalika, ya maka Nabi Muhammad ingin pada yang demikian itu, ya malan, akan harta. Falam yaltafitu, maka mereka tidak menoleh ilahi kepadanya. Tuh ada yang bilang, oh Muhammad tuh pengen duit kali, pengen harta, sehingga macem-macem aja tuh Muhammad. Nah begitu ya. Jadi ya falam yaltafitu, mereka tidak menoleh ilahi kepadanya. Qalu huwa sahirun kazzab, bahkan ada yang bilang ya dari mereka itu Nabi itu Muhammad itu huwa tuh Muhammad, ya Nabi Muhammad itu sahirun, tukang sihir. Oh, wah macem-macem dan dibilang pengen duit lah, ya dia pengen duit nih, pengen harta. Ya Nabi itu Muhammad itu sahir, tukang sihir. Tambahin lagi kazzab, tukang bohong. Nah begitu. Padahal selama ini mereka mengakui Muhammad itu al-amin, ya. Tapi karena Nabi Muhammad itu menyebarkan agama yang kira-kira bisa merusak dia, baru mereka timbul kesenang. Tuh begitu. Tadinya mereka percaya Muhammad itu al-amin, emang gak pernah bohong. Tapi ketika Nabi mengajarkan agama Islam, baru dibilang Nabi kazzab. Tuh begitu. Kenapa? Karena dia gak mau percaya, sehingga keangkuhannya yang bilang begitu. Nabi itu sahir, Nabi itu tukang sihir, Nabi itu pendusta dan pembohong. Summa qalu lil Walid, kemudian mereka berkata kepada Walid, ya jadi Walid ini termasuk pemimpinnya juga. Ya, jadi dibilang kepada Walid, ma taqulu anta, bagaimana pendapat engkau?
Qala ma aqulu fi hadzal amri syai'an. Aku belum bisa berkata-kata terhadap urusan ini sedikit pun. Jadi Walid ya bin Mughirah itu belum berkomentar. Tenang dulu dia. Ya. Sebab Nabi baru bilang ngajak doang, la ilaha illallah Muhammadur Rasul, baru begitu doang tuh. Ya, tapi macam-macam dia bilang. Nabi dibilang pengen duit, Nabi dibilang tukang sihir, Nabi dibilang pendusta, pembohong. Nah, ketika ditanya gimana ente Walid, pendapat kamu? Saya ya lebih baik diam aja dulu dah. Saya nggak mau ngomong apa-apa dulu. Padahal Walid ini, Walid bin Mughirah pimpinan orang-orang kafir. Ya, cuma dia belum berani ngomong apa-apa. Ya, ma'akul, saya belum bisa bicara terkait tentang masalah ini. Syai'an sedikit pun. Panasabuhu, maka mereka menisbahkan ilaihi kepadanya. Fa'akhazahul ghadab, maka dikenakan marah jiddan, marah sekali. Ya, kenapa sih ente Walid diem aja? Ya, bukannya marah. Nah, begitu. Jadi malah ada beberapa orang kafir Quraisy yang marah kepada siapa? Walid bin Mughirah. Faqala al-Walidu, maka berkata Walid, amhiluni salah satu ayat. Kata Walid, tenang dulu, tunggu, biarkan sampai 3 hari. Lihat sampai 3 hari. Ini kan baru pertama, hari pertama. Liatin dulu sampai 3 hari. Kata Walid bin Mughirah begitu. Jadi jangan marah sama saya. Ya, karena memang saya belum komen apa-apa. Ya, yang lain udah pada komen tuh. Muhammad pendusta, Muhammad sahir, Muhammad tukang sihir, Muhammad pengen duit, ya, dan macam-macam. Tapi Walid itu tidak komen. Nah, tidak komennya Walid, mereka itu pada nggak mau. Bahkan marah sempat sama Walid bin Mughirah. Tapi kata Walid bin Mughirah apa? Tunggu dulu. Tunggu sampai 3 hari dah, tenang aja. Nah gitu. Ya, amhiluni salah satu ayam. Biarkan dulu, tunggu. Ya, saya mau pikir-pikir dulu apa aja yang dilakukan oleh Muhammad selama 3 hari ini. Gitu. Wa kana lahu sonamani, kemudian Walid bin Mughirah itu punya ya namanya berhala 2. Ya, jadi Walid bin Mughirah itu punya 2 berhala. Muttakhizani, yang dijadikan min jawahir, dari mutiara, wa min zahabin wa fiddah, dan dari emas perak. Jadi dia punya berhala di rumah yang disembah-sembah tuh. Jadi berhalanya ada yang terbuat dari mutiara emas dan mutiara perak. Begitu. Yang satu dari mutiara emas, ya, yang satu dari mutiara perak. Wa bi anwa'il lu'lu'i, juga dipenuhi juga dengan macam-macam lu'lu'. Ya, lu'lu' juga jenis mutiara. Maudu'ani, yang keduanya diletakkan alal kursi, di atas kursi. Jadi di rumahnya, di kursi itu ada 2 berhala. Waduh, berhalanya terbuat dari emas dan perak. Masya Allah, kalau emas berapa kilo itu? Ya, dibawa ke Bayuran itu ya. Ya, itu. Jadi tiap hari disembah-sembah tuh Bapak Ibu Saudara sama Walid. Ya, begitu. Jadi dia punya 2 berhala yang terbuat dari emas dan perak, dan juga dipenuhi dengan berbagai macam mutiara jawahir dan lu'lu'. Kemudian ditaruhnya di mana? Di atas kursinya. Wa albasa alaihima alwana siyab, kemudian sama Walid dipakaikan yaitu macam-macam pakaian. Wah, pakaiannya juga banyak. Ya, diganti. Itu Tuhannya dipakein pakaian, ya. Tiap hari digantiin pakaiannya. Ya, fa'abadahuma salah satu ayam walayalihinna, kemudian disembah tuh 2 berhala, disembah-sembah selama 3 hari 3 malam mutawaliyat. Jadi artinya dia lagi pendekatan diri 3 hari. Ya, begitu. Dia lagi pendekatan diri, pengen minta apa nih yang harus dilakukan. Ya, jadi dia pendekatan diri kepada Tuhannya selama 3 hari wiridan terus gitu. Ya, nah kita kan begitu kadang-kadang. Kita kalau punya masalah gitu, punya hajat, kadang-kadang lebih dekat sama Allah. 3 hari saya nggak mau kemana-mana nih, mau zikir aja. Nah begitu. Nah ini Walid sama zikir aja, zikir di depan berhala menurut dia. Nah seperti itu. Jadi tenang aja, 3 hari saya mau dekat dengan Tuhan. Tuhannya ada 2 di rumahnya. Nah begitu. Nah itu yang satu dari emas terbuatnya, yang satu dari perak, dicampurkan dengan berbagai macam mutiara, baik mutiara jawahir maupun mutiara lu'lu'.
Nah itu 3 hari berturut-turut dia di situ aja. Terus wama akala wama syariba, kagak makan kagak minum. Tuh berarti hebat bener tuh. Ya kita kalau lagi tahanus, ya lagi benar-benar dekat, pengen dekat sama Allah, kira-kira kuat nggak 3 hari 3 malam kagak makan kagak minum? Kagak kali. Ya baru sejam aja juga. Ya udah minta sama bini kopi udah begitu. Nah begitu kita. Dikuat sampai 3 hari 3 malam nyembah berhala 3 hari 3 malam tuh. Masya Allah. Makanya kita kalau bisa begitu tuh menyembah Allah, kita ibadah 3 hari 3 malam kagak makan kagak minum. Wah apa yang kita minta dikasih kali itu. Ya. Cuma kita belum pernah begitu kali ya. Itu. Seharian kita baca Quran kuat nggak kita? Ya nggak kuat kali. Dari pagi baca Quran aja gitu. Terus dapat berapa juz kira-kira? Nah begitu. Dapat 10 juz. Ya, kita dapat 15 juz. Kira-kira sehari semalam bisa tuh. Ya kita hatamin Quran, cuma kita kagak mampu, udah kagak kuat dah. Ya baru 10 juz juga udah, aduh capek teler juga dah. Nah begitu. Iya, ini 3 hari 3 malam di depan patung berhala. Ya ini Walid punya tekadnya kuat, kagak makan kagak minum. Wa zahaba ila baitihi wa auladihi, kemudian dia pergi ke rumahnya anaknya. Ya, wa tadarru'a ilaihima, ditadarruk terus. Tadarruk benar-benar artinya ya di depan berhala 2 tadi benar-benar tadarruk. Wa fil yaumis salis, nah pada hari yang ketiga qala bihaqqi ma abatukum salasat ayam, dibilang begini, Tuhan, dengan hak saya udah sembah kamu nih selama 3 hari 3 malam, saya kagak ngapa-ngapain, nyembah doang, hasil ibadah. Anta takalama, tolong dong kamu bicara. Oh begitu, suruh bicara nih ya 2 berhalanya. Watuh birona, dan tolong kabarin kepada kami min amri Muhammadin, ya urusan Muhammad, gimana Muhammad itu. Nah begitu. Nah sengaja Allah kasih apa sesuatu yang menurut dia benar. Pada kholas syaitanu fi pamisonam, maka setan masuk ke mulutnya berhala. Berhala mah kagak bisa ngomong, cuma setan masuk di situ, iblis masuk, sehingga itu nanti berhala bisa bicara. Wah pada saat dibicara itu Walid girang banget. Wah Tuhan gua hebat ternyata. Padahal yang ngomong apa? Setan. Bapak Ibu, ya setan tuh. Tuh makanya setan bisa masuk begitu tuh. Setan bisa. Ya kalau orang yang kagak punya iman, wah hebat nih. Ya berhala gua udah sembuh-sembah. Tuh sama juga keris, ya keris kita sembah-sembah, masuk jin, masuk setan, bisa bicara. Wah kerisnya hebat. Musyrik lah kita. Hati-hati, jangan. Makanya kita jangan sampai keimanan kita luntur begitu. Ustaz, ya ada apa? Masa keris saya bisa bicara Ustaz? Nah, bohong. Ya, yang bicara apa? Jin, ya setan. Nah begitu. Ya, nggak mungkin keris bisa bicara. Nah begitu. Ya, jadi itu bisa jadi sonam, itu bisa bicara. Kenapa? Karena setan masuk pipamis sonami pada mulut, ya itu berhala tadi. Wataharroka, digerak-gerak, itu mulutnya gerak-gerak. Ya namanya iblis, setan bisa aja. Watakalama bicara deh. Waqala, dan dibilang inna Muhammadan laisa binabiyyin. Nah, ngomongnya begitu lagi. Emang benar-benar iblis dan nih. Ya isinya bilangnya apa? Ya berhala itu bicara bilang inna Muhammadan laisa binabiyyin. Sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi. Nah, kan setan ya. Ini setan omongannya. Sesungguhnya Muhammad itu bukan nabi. Fala tusaddiqu, maka jangan kamu benarkan. Tuh, jangan benerin, Walid, jangan kamu benerin Muhammad bukan nabi. Itu dari berhala yang udah disembah selama 3 hari. Tuh, makanya kalau ada orang ngamalin satu amalan tapi imannya nggak kuat, datang. Padahal yang datang setan. Sekarang kamu saya angkat menjadi nabi yang terakhir. Wah heran dia, saya jadi nabi. Ya ngomong sama orang Cidodol, gua nabi. Nah, ini orang geblek ini. Ya begitu. Makanya jangan sampai kita ibadah ya lupa gitu, wirid tapi nggak paham tentang wiridan kita. Yang masuk iblis setan.
dibilang, kamu sekarang udah hebat, makom kamu udah tinggi. Mulai dari sekarang kamu sama perempuan siapa aja boleh, kamu apain aja, nggak perlu istri kamu, siapa aja halal buat kamu. Wah, ini begini parah nggak nih? Parah. Ya, iblis berarti. Ada lagi yang masuk. Ya, udah mulai sekarang kamu udah tinggi kedudukannya, makom kamu udah tinggi. Jadi mulai sekarang kamu nggak usah sholat lagi. Tuh. Nah ini sama setan ini, iblis. Makanya kita kalau wirid-wirid yang kita nanti akhirnya kita nggak paham, kemudian diganggu sama iblis yang bertentangan dengan syariat, itu harus cepet-cepet ya hilangkan. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani aja sekelas beliau masih diganggu juga sama iblis. Tuh, tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tahu ini iblis nih, bukan malaikat yang datang, karena ya menyalahi aturan syariat. Nah begitu ya, jadi cepet-cepet dilempar tuh ya, akhirnya tuh iblis lari, nggak berani lagi menggoda. Nah ini sama, jadi itu berhala ya, yang ngomong itu setan, iblis. Dibilang Muhammad laisa binabiyyin, Muhammad itu bukan nabi, fala tusaddiqu, maka jangan kamu benarkan. Nah begitu Paparihal Walid, akhirnya Walid bin Mughirah seneng, oh gembira dia, wah ternyata benar saya berhasil menyembah Tuhan 3 hari 3 malam. Akhirnya dia bicara, dia ngomong, saya jelas benar. Ya jangan kamu percaya dengan Muhammad. Muhammad itu bohong. Ya Muhammad bukan nabi, jangan kau benarkan. Tuh begitu. Nanti dia baru cerita tuh, cerita-cerita kepada masyarakat orang-orang kafir. Dia baru bilang. Nah, seperti itu. Saya kira cukup dulu. Nanti baru ya wa kharaja wa akhbaral kuffar. Ya, jadi nanti baru dicerita kepada orang-orang kafir yang ada di situ. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limashayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma ashrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.